Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah ready. 5 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, santan instan 60 ml, vanili 1 sendok teh, 5 lembar roti tawar, 3 sendok makan tepung maizena, air 350 ml. Kemudian kita sisihkan semuanya, tinggal airnya ya teman-teman. Kemudian masukkan santan instannya ya. Kita masukkan semua, lanjut masukkan gula pasirnya ya, aduk-aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Kalau sudah sisihkan, kemudian siapkan roti tawarnya tadi, kita potong-potong dadu seperti ini ya teman-teman, kecil-kecil kotak-kotak, kita pisah-pisahin biar tidak pada nempel. Kalau sudah sisihkan, siapkan mangkok bersih, masukkan 1 butir telur, 25 gram margarin yang sudah dilelehkan ya, kemudian 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti vanili bubuk teman-teman kalau nggak ada. Kita kocok-kocok semuanya sampai tercampur merata. Kalau sudah, masukkan 100 ml santannya teman-teman, aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Kalau sudah, masukkan tepung maizena, aduk-aduk kembali sampai tepung maizenanya larut. Nah, ini tepung maizenanya udah larut, udah nggak ada yang bergelindir ya teman-teman. Kemudian siapkan mangkok yang lebih besar, masukkan roti tawar yang sudah dipotong-potong tadi ya teman-teman. Kemudian masukkan sisa santannya, kita rendam roti tawarnya dengan santan ya. Kita aduk-aduk biar roti tawarnya terkena santan semua. Nah, kalau sudah terendam santan, kemudian masukkan adonan telurnya dan tepung maizenanya tadi ya teman-teman. Masukkan semuanya sampai rotinya terendam dan aduk-aduk biar tercampur merata ya. Kalau sudah, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin ataupun minyak. Kita tuang ke loyang semuanya, kemudian kita ratakan biar lebih rapi. Nah, ini udah rata, ditambah ini aku udah manasin air ya teman-teman, udah manasin kukusan. Kemudian kita kukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang ya. Nah, ini setelah 15 menit berlalu ya teman-teman, ini udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini sudah dingin ya teman-teman, jadi aku mau nyisir bagian pinggir-pinggirnya biar nanti kalau dibalik itu lebih mudah ya. Ini pastikan kalau sudah benar-benar dingin ya, kalau mau ngeluarin dari loyang. Nah, kemudian kita balik aja ke tempat yang diinginkan seperti ini ya teman-teman. Ini tuh mudah banget balikinnya ya. Ini sudah siap untuk disajikan. Kalau mau dipotong-potong, ini dipotong-potong dulu sesuai selera ya. Ini juga bisa buat ide jualan loh teman-teman. Rasanya tuh lembut, enak banget, gurih, dan telurnya itu berasa ya. Bisa buat suguhan ataupun isian snack box ya. Oke, jajanan yang pertama sudah selesai, lanjut kita ke jajanan yang kedua. Oke, ini aku sudah menyiapkan ubi ungu yang udah aku rebus ya teman-teman. Ini beratnya itu 100 gram setelah dikupas ya. Setelah dikukus lagi hangat, kita haluskan, boleh menggunakan blender ataupun chopper ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata.
Aku mengaduknya sambil menggunakan ulukan seperti ini ya teman-teman, lebih cepat dan rata ya. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Kemudian siapkan roti tawar 1 lembar ya. Kita pipihkan roti tawarnya teman-teman. Tips agar roti tawar tidak mudah pecah saat di rolling pin, saat dipipihkan itu dikukus dulu sebentar ya teman-teman, baru dipipihkan seperti ini. Jadinya itu biasanya nggak pecah ya, jadi halus seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai roti tawarnya habis. Ini aku menggunakan 7 lembar roti tawar ya teman-teman. Kemudian ambil 1 roti tawar yang sudah dipipihkan, kita kasih adonan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi ya, kita ratakan ke semua bagian rotinya. Kemudian kita gulung-gulung, untuk bagian ujungnya bisa diisi kembali ya kalau kopong. Lakukan hal yang sama seperti tadi, ambil 1 lembar roti tawar, kemudian kita olesi dengan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi. Ratakan ke semua bagian rotinya ya teman-teman hingga rata. Kalau sudah, kita gulung-gulung dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini setelah aku gulung-gulung semua ya teman-teman, jadinya 7 buah. Kemudian siapkan mangkok bersih, masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Lanjut tambahkan air secukupnya dan aduk-aduk hingga tepung terigunya larut. Ini aku juga sudah menyiapkan tepung panir ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 adonan roti yang udah digulung-gulung tadi. Kita mandikan ke adonan basah, kemudian kita baluri ke tepung panir ya, dan lakukan hingga selesai. Ini bisa di frozen ya teman-teman, atau bisa juga langsung digoreng. Kita siapkan minyak panas, kalau sudah masukkan satu persatu dan kita goreng hingga coklat keemasan ya. Jangan lupa dibalik biar enggak gosong ya teman-teman. Kalau sudah rata coklat keemasan, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini setelah aku goreng semua ya teman-teman, aku penasaran dalamnya ternyata cantik dan lembut banget. Jika mau dibuat ide jualan, ini juga bisa banget ya teman-teman. Lanjut siapkan roti tawar. Ini aku menggunakan roti tawar yang harganya ekonomis ya teman-teman. Kemudian kita pipihkan roti tawarnya seperti yang tadi ya teman-teman. Kalau mau tidak hancur atau tidak pecah saat dipipihkan, itu kita kukus sebentar roti tawarnya dan kita pipihkan roti tawarnya hingga selesai. Lanjut siapkan sosis. Ini aku pakai sosis yang panjang yang harganya murah itu ya teman-teman. Kemudian kita potong sosisnya menjadi 2. Kita buangin dulu plastiknya ya teman-teman. Kalau sudah, siapkan 1 lembar roti tawar, kita buang kulitnya atau pinggirannya ya teman-teman biar lebih rapi. Nah, kalau sudah, kita lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah semua, ambil 1 lembar roti tawar, kemudian kita isi dengan sosis, kita gulung-gulung, ujungnya kita beri perekat tepung terigu yang dikasih air untuk lemnya ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini jadinya ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita mau potong, ambil 1 roti tawar sosis tadi ya teman-teman, kita potong menjadi 2 seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau sudah selesai, siapkan tusuk sate dan kita tusuk satu persatu seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Kalau sudah selesai, kemudian siapkan tepung panir dan tepung terigu yang dikasih air. Ini aku menggunakan 3 sendok makan tepung terigu ya. Kita kasih sedikit kaldu bubuk biar ada rasanya ya teman-teman. Kemudian ambil 1 lonjor sosis roti tadi, kita baluri ke tepung basah dan kemudian kita balurkan ke tepung panirnya. Nah, ini udah selesai. Ini juga bisa di frozen ya teman-teman, atau bisa langsung digoreng seperti ini. Kita goreng hingga coklat keemasan atau garing ya. Kalau sudah matang merata bisa diangkat dan ditiriskan. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk disajikan ya. Nunggu nanti buka puasa. Kemudian lanjut, aku mau membuat lauk. Ini ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai merah 2 buah dan cabai rawit 3 buah ya, atau bisa disesuaikan untuk kepedasannya ya teman-teman. Tambahkan sedikit terasi, kemudian kita ulek-ulek hingga halus. Kalau sudah halus seperti ini, masukkan terong. Ini aku menggunakan terong 1 buah ya teman-teman, yang udah aku potong-potong jadi 4. Ini terong dan juga cabai serta bawangnya tadi udah aku kukus ya teman-teman. Nah, ini tanpa menggunakan santan udah enak banget dan mudah banget pembuatannya ya teman-teman. Ini namanya sambal terong terasi. Nah, ini sambalnya udah siap, jadi kita siapkan lauknya. Ini aku menggunakan ikan kembung yang aku goreng ya teman-teman. Bumbunya sederhana banget, aku menggunakan bumbu racik biasa, langsung digoreng gitu aja ya. Lanjut, aku mau membuat minumannya. Ada 250 gram semangka, 2 sendok makan biji selasih ya teman-teman. Kemudian ini ada sari kelapa, kemudian ini ada melon 1 buah ya teman-teman, ukuran kecil, udah aku potong-potong ya. Lanjut, aku menggunakan sirup merah dan juga susu full cream. Siapkan wadah atau mangkok besar, kemudian masukkan sirupnya ya. Ini aku nggak pakai takaran, aku kira-kira aja ya teman-teman, untuk 4 orang. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, kira-kira ini 300 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai sirupnya itu larut. Selanjutnya masukkan semua buah-buahannya, dari melon, semangka, nata de coconya, pokoknya dimasukkan semua bahan-bahannya dan aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Tambahkan juga biji selasih ya teman-teman biar lebih cantik. Ini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman, tadi kekecilan. Kemudian tambahkan susunya ya, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau mau ditambahkan es batu seperti ini bisa banget biar lebih seger. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.